Selamat datang di Kenari Malam. Pernahkah kalian membayangkan bersekolah di sebuah gedung yang dulunya rumah sakit penuh penderitaan, tempat di mana ratusan pasien meninggal dengan cara mengenaskan, dan sampai sekarang, tangisan mereka masih terdengar di malam hari. Inilah kisah tentang sekolah angker yang menyimpan misteri kelam dan tidak pernah sepi dari teror. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, ada sebuah sekolah yang dari luar tampak biasa saja, tapi menyimpan sesuatu yang membuat bulu kuduk orang-orang di sekitarnya merinding setiap kali melintas. Bangunannya besar, berdiri kokoh meski cat dindingnya sudah mulai mengelupas dimakan waktu. Warna putih pucatnya berubah menjadi kusam keabu-abuan. Beberapa bagian dinding bahkan ditumbuhi lumut hijau yang tebal. Jendela-jendela tua dengan bingkai kayu tampak berdebu, sebagian kacanya retak. Dan kalau sore hari cahaya matahari masuk dengan sudut yang tepat, bayangan gelap di balik jendela sering terlihat seolah ada seseorang berdiri mengintip. Atapnya pun sudah banyak yang bocor, genting-gentingnya rapuh dan beberapa bagian seperti mau runtuh. Tapi entar, bagaimana bangunan itu masih berdiri utuh sekilas? Sekolah ini sama saja dengan sekolah-sekolah tua lain yang sering ditemukan di kota-kota kecil. Tapi penduduk setempat tahu, ada yang berbeda dengan sekolah ini. Bangunan yang kini dipakai sebagai sekolah menengah itu dulunya bukanlah sekolah. Dulu, tempat itu adalah rumah sakit darurat yang dipakai pada masa konflik. Di sanalah orang-orang yang terluka parah dibawa, dirawat dengan peralatan seadanya. Bahkan terkadang hanya untuk menunggu ajalnya. Rumah sakit itu bukan rumah sakit modern dengan fasilitas lengkap, melainkan bangunan sederhana yang disulap menjadi tempat perawatan. Ruangannya sempit, ranjangnya seadanya, alat medisnya terbatas. Bayangkan saja, ratusan pasien luka berat dibawa masuk ke sana, beberapa dengan kondisi tubuh hancur, terkena peluru, atau terkena penyakit menular. Tangisan, jeritan, bahkan doa terakhir orang-orang yang sekarat setiap hari memenuhi ruangan itu. Para perawat dan dokter bekerja keras, tapi banyak yang tak tertolong. Tidak sedikit nyawa melayang di dalam ruangan-ruangan sempit itu, dan konon katanya, suara-suara mereka masih menempel di setiap dinding bangunan hingga sekarang. Setelah konflik mereda, rumah sakit itu perlahan ditinggalkan. Tidak ada lagi pasien, tidak ada lagi tenaga medis. Bangunan itu terbengkalai bertahun-tahun, katnya mengelupas, ranjang-ranjang berkarat dibiarkan menumpuk di sudut ruangan, dan suasana di dalamnya semakin menyeramkan. Orang-orang yang lewat malam-malam mengaku sering mendengar suara-suara aneh. Ada yang mendengar suara tangisan perempuan, ada juga yang mendengar suara roda ranjang besi yang digeser di lantai atas, padahal semua ruangan kosong. Ada pula yang melihat sosok berjubah putih berjalan pelan di koridor lalu tiba-tiba menghilang. Karena sudah lama terbengkalai, pemerintah setempat akhirnya memutuskan untuk mengubahnya menjadi sekolah menengah. Alasannya sederhana, kebutuhan sekolah di daerah itu semakin besar, sementara bangunan lama dianggap masih layak pakai. Mereka merenovasi seadanya, mengecat ulang, mengganti papan tulis, dan menambahkan meja kursi baru. Namun, tidak semua ruangan direnovasi. Ada beberapa ruang yang dibiarkan kosong karena dianggap tidak terpakai. Disitulah cerita-cerita aneh mulai bermunculan. Sejak hari pertama murid masuk, suasana janggal sudah terasa. Banyak siswa yang mengeluh, merasa diawasi saat berjalan sendirian di koridor. Ada yang mengaku mendengar langkah kaki mengikuti mereka, padahal ketika menoleh, tidak ada siapa-siapa. Beberapa kali guru piket malam melaporkan mendengar suara geretan ranjang besi dari lantai 2. Padahal lantai 2 itu seharusnya kosong, tidak ada kelas di sana. Hanya ruang-ruang bekas perawatan yang tidak dipakai lagi, yang lebih menyeramkan. Beberapa murid mengaku melihat sosok pasien dengan wajah penuh perban mondar-mandir di sekitar toilet belakang. Sosok itu terlihat lemah, jalannya tertatih, tapi matanya tajam menatap siapapun yang berani lewat. Ada juga cerita dari petugas kebersihan yang melihat seorang perempuan dengan rambut panjang duduk di pojok kelas sambil menangis, lalu menghilang begitu saja ketika didekati awalnya. Guru-guru menganggap itu hanya cerita anak-anak yang terlalu banyak menonton film horor. Namun semakin lama, kejadian-kejadian aneh tidak bisa lagi diabaikan. Seorang murid pernah pingsan di depan kelas, karena tiba-tiba mendengar suara teriakan keras di telinganya. Murid lain kesurupan ketika berjalan sendirian di koridor sore hari. Suaranya berubah menjadi parau, seperti suara orang sekarat yang meminta tolong. Cerita-cerita itu menyebar cepat di kalangan murid. Banyak yang ketakutan,
Tapi ada juga yang penasaran dan sengaja mencari tahu. Beberapa murid nakal pernah mencoba menginap diam-diam di sekolah untuk membuktikan cerita-cerita itu. Hasilnya selalu sama. Mereka kembali dengan wajah pucat, tidak mau bicara, atau langsung sakit beberapa hari setelahnya. Meski begitu, sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Pemerintah dan pihak sekolah memilih menutup mata. Mereka tidak mau sekolah itu ditinggalkan begitu saja, karena biaya untuk membangun sekolah baru terlalu besar. Lagi pula, menurut mereka, selama tidak ada yang benar-benar terluka parah, semua itu hanya dianggap sebagai cerita mistis belaka. Tapi bagi orang-orang yang pernah merasakan sendiri, mereka tahu betul bahwa suara-suara itu nyata. Suara langkah kaki di koridor kosong, suara ranjang berkarat yang digeser pelan di lantai atas, bau obat-obatan bercampur darah yang tiba-tiba muncul begitu saja, hingga sosok pasien dengan wajah penuh perban yang muncul di toilet, semuanya nyata. Dan yang paling menakutkan, suara tangisan lirih yang kadang terdengar di malam hari, seolah-olah ada pasien yang masih berbaring di ranjang, menunggu seseorang datang untuk menolongnya malam-malam tertentu. Terutama ketika hujan deras turun dan petir menyambar, suasana sekolah itu berubah semakin mencekam. Lampu-lampu tua berkelip, udara menjadi dingin menusuk, dan suara-suara aneh semakin jelas terdengar. Pernah ada seorang satpam sekolah yang berjaga sendirian di malam hujan. Ia mendengar suara roda ranjang berdecit pelat dari lantai 2. Dengan berani ia naik untuk memeriksa. Tapi ketika sampai di atas, ia melihat sebuah ranjang besi tua bergerak sendiri, berderit ke kanan dan ke kiri, seperti ada orang yang berbaring dan gelisah di atasnya. Saat ia mencoba mendekat, ranjang itu berhenti mendadak. Bau amis darah memenuhi ruangan. Ia kabur secepat mungkin dan besoknya langsung mengundurkan diri dari pekerjaannya. Sejak itu, hampir semua satpam menolak berjaga sendirian di malam hari. Mereka selalu minta ditemani, atau kalau tidak, mereka hanya berani berjaga dari pos di dekat gerbang. Jauh dari bangunan utama, cerita-cerita menyeramkan itu membuat sekolah ini terkenal. Bukan karena prestasi siswanya, tapi karena keangkerannya. Banyak orang tua sebenarnya ragu menyekolahkan anaknya di situ. Tapi karena pilihan terbatas, mereka tidak punya banyak pilihan. Mau tak mau, mereka berusaha menutup telinga dan menganggap semua itu hanya rumor. Tapi bagi anak-anak yang bersekolah di sana, mereka tahu betul, sekolah ini bukan sekadar bangunan tua, melainkan rumah sakit yang tidak pernah benar-benar kehilangan pasiennya. Dan semakin lama, semakin banyak yang percaya kalau arwah-arwah para pasien yang meninggal di sana belum pernah benar-benar pergi. Mereka masih berjalan di koridor, masih menangis di toilet, masih berbaring di ranjang berkarat, menunggu pertolongan yang tak pernah datang. Hari itu sebenarnya sama saja dengan hari-hari biasa. Matahari bersinar terik. Halaman sekolah penuh dengan murid yang lalu lalang. Sebagian sibuk berlatih untuk lomba seni. Sebagian lagi bermain bola di lapangan yang tanahnya sudah mulai retak-retak karena panas. Dari luar, suasana terlihat normal, seperti sekolah pada umumnya. Namun, siapapun yang sudah cukup lama belajar di sana tahu bahwa begitu matahari mulai tenggelam, suasana akan berubah drastis. Hari itu, Rina, siswi baru di sekolah itu, sedang sibuk membantu teman-temannya menata properti di aula. Mereka sedang menyiapkan acara untuk lomba drama antar sekolah. Karena waktunya mepet, guru meminta beberapa siswa menginap di sekolah agar persiapan lebih cepat. Awalnya Rina enggan, karena ia sudah sering mendengar cerita seram tentang sekolah ini, tapi teman-temannya terus meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. Lagian, rem kok, Rin, masa takut? Kata salah satu temannya sambil tertawa. Sore menjelang malam, latihan drama berjalan seru. Lampu-lampu aula menyala terang. Suara musik dan tawa teman-teman membuat suasana terasa aman. Rina bahkan sempat lupa bahwa mereka sedang berada di sekolah yang penuh cerita mistis. Namun, sekitar pukul 9 malam, listrik sempat beberapa kali padam. Lampu aula berkedip-kedip, dan setiap kali itu terjadi, hati Rina seperti ikut berdegup kencang. Teman-temannya menertawakan kejadian itu, menganggapnya hanya listrik tua yang bermasalah. Tapi bagi Rina, ada perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Setelah latihan cukup lama, Rina merasa ingin ke toilet. Ia meminta izin sebentar, lalu berjalan sendirian menyusuri koridor. Teman-temannya terlalu sibuk dengan latihan, jadi tak ada yang menemaninya. Koridor itu panjang dan sepi. Lampu neon di langit-langit berderet, tapi sebagian mati,
membuat bayangan panjang menutupi lantai. Udara terasa lebih dingin dibandingkan siang tadi. Setiap langkah kaki Rina bergema pelan, dan semakin ia berjalan, semakin jelas terdengar gema itu. Seolah-olah ada langkah lain yang mengikuti di belakangnya. Rina berhenti. Jantungnya berdetak kencang. Ia menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Koridor itu kosong, hanya bayangan tiang dan pintu kelas yang memanjang. Ia menarik napas, mencoba menenangkan diri. Cuma perasaan, gumamnya. Ia melanjutkan langkah, tapi tidak sampai 10 meter. Telinganya menangkap suara lain. Bukan lagi langkah kaki, melainkan suara tangisan lirih. Tangisan itu pelan sekali, nyaris seperti bisikan, tapi jelas terdengar di lorong yang sepi itu. Suara itu terdengar memelas, seperti seseorang yang sedang kesakitan. "Dok, tolong saya. Jangan biarkan saya mati." Rina langsung berhenti. Bulunya berdiri. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari sumber suara itu. Tapi koridor kosong. Tangisan itu semakin jelas, seperti berasal dari salah satu ruangan di ujung lorong. Rina menelan ludah. Akalnya berkata untuk segera kembali ke aula, tapi kakinya justru perlahan melangkah maju. Tertarik oleh rasa penasaran, semakin dekat ke ujung lorong, tangisan itu semakin keras. Pintu ruangan tua di ujung lorong tampak sedikit terbuka. Dari celah pintu, terlihat kegelapan pekat. Saat Rina berhenti tepat di depan pintu itu, suara tangisan berubah menjadi erangan keras, "Sakit. Sakit sekali, tolong. Jangan biarkan aku sendirian." Rina merinding dari ujung kepala sampai kaki. Bau aneh tiba-tiba tercium, bau obat-obatan bercampur amis darah. Ia tahu ruangan itu adalah salah satu ruang bekas perawatan yang tidak pernah dipakai lagi. Teman-temannya pernah cerita kalau di ruangan itulah banyak pasien meninggal dulu. Saat Rina menunduk dan mencoba melihat dari celah pintu, tiba-tiba pintu itu bergerak sendiri. Perlahan membuka lebih lebar dengan bunyi berdecit panjang. Kreyek. Rina membeku. Ruangan itu gelap gulita. Dari dalam ruangan, samar-samar ia melihat siluet sebuah ranjang besi tua. Dan di atas ranjang itu, ada sosok tubuh yang terbaring. Tubuh itu dibalut perban, hanya matanya yang terbuka. Mata itu menatap lurus ke arah pintu, tepat ke arah Rina. "Kenapa? Kau biarkan aku mati?" Suara itu parau, bercampur isakan. Tubuh di ranjang itu bergerak sedikit, seperti berusaha bangun. Perban di wajahnya tampak berlumuran darah. Rina menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan. Air matanya keluar begitu saja. Ia langsung berbalik dan berlari sekencang-kencangnya kembali ke aula. Nafasnya tersengal, keringat dingin bercucuran. Sesampainya di aula, teman-temannya kaget melihat Rina pucat dan gemetar. "Kenapa, Rin?" salah satu bertanya. Rina hanya bisa menangis dan berkata dengan suara terbata, Ada pasien." Di ruangan itu, teman-temannya saling pandang, lalu tertawa, mengira Rina hanya ketakutan karena sugesti. Tapi Pak Joko, guru sejarah yang kebetulan sedang mendampingi mereka latihan, memperhatikan Rina dengan serius. Ia melihat ketakutan yang nyata di mata murid itu, bukan sekadar imajinasi. Tanpa berkata banyak, Pak Joko hanya menepuk bahu Rina dan menyuruhnya duduk tenang. Tapi dalam hati, ia tahu, apa yang dilihat Rina bukanlah hal biasa. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Meski teman-temannya tidur berderak di aula, ia terus teringat mata sosok di ranjang itu. Mata penuh perban, tapi tatapannya begitu nyata, begitu hidup, seakan-akan pasien itu memang benar-benar masih ada di sana, menunggu seseorang datang untuk menolongnya. Keesokan paginya, suasana sekolah masih sama riuhnya. Murid-murid berkanda, ada yang sibuk menyalin PR, ada juga yang hanya duduk di kantin sambil ngobrol ngalor ngidul. Namun bagi Rina, semuanya terasa berbeda. Sejak kejadian semalam, ia tidak bisa berhenti memikirkan sosok di ranjang itu. Bahkan saat sarapan tadi pagi, sendoknya sempat bergetar sendiri di tangannya. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah penuh perban itu muncul, menatapnya dengan mata kosong yang penuh keluhan. Di kelas, ia jadi murung. Teman-temannya malah menertawakan, mengira Rina hanya lebay karena terlalu serius menanggapi cerita horor sekolah. "Rin, jangan kebanyakan mikir, palingan cuma halusinasi. Semalam kamu capek, makanya kebayang yang aneh-aneh," kata Dini, salah satu sahabat barunya. Rina hanya diam, tidak menjawab. Ia tahu, apa yang dilihatnya semalam nyata. Bau obat, darah, suara tangisan. Itu terlalu jelas untuk sekadar hayalan. Saat bel masuk berbunyi, Pak Joko masuk ke kelas.
Guru sejarah itu terkenal tegas, tapi juga dikenal paling banyak tahu tentang sejarah kota kecil itu. Wajahnya serius, langkahnya mantap, dan suaranya berat. Saat ia mulai mengajar, Rina mencoba fokus. Tapi matanya terus melirik ke arah Pak Joko. Ada sesuatu dalam tatapan guru itu semalam saat melihat Rina ketakutan. Seakan ia tahu lebih banyak dari yang ia ucapkan. Setelah pelajaran selesai dan murid-murid keluar kelas, Rina memberanikan diri untuk mendekati Pak Joko dengan suara pelan. Ia berkata, "Pak, boleh saya bicara sebentar?" Pak Joko menatap Rina sebentar, lalu mengangguk. Mereka duduk di bangku paling belakang. Rina menunduk, jari-jarinya meremas ujung rok seragamnya. "Pak, semalam saya lihat sesuatu. Di lorong. Di ruangan tua. Ada ranjang. Dan Pasin." Dia bilang, "Kenapa saya biarkan dia mati?" Suara Rina bergetar. Pak Joko menarik napas panjang. Ia tidak menertawakan, tidak menyuruh Rina berhenti berhayal, tapi wajahnya justru semakin serius. "Kalau kamu dengar tangisan Pasin, atau lihat sesuatu, jangan sekali-sekali ditanggapi," katanya pelan. Rina mendongak, bingung. "Maksudnya, Pak?" Pak Joko menatap lurus ke depan, matanya kosong seperti sedang mengingat sesuatu yang jauh. "Bangunan ini punya sejarah kelam, Rina, kamu tahu kan? Dulu ini rumah sakit darurat." Rina mengangguk. "Saya dengar, Pak, tapi apa hubungannya dengan apa yang saya lihat?" Pak Joko terdiam sejenak sebelum menjawab. "Rumah sakit ini dulu menampung ratusan orang. Korban perang, korban wabah, orang-orang yang luka parah. Banyak yang meninggal di sini, Rina. Mereka meninggal dengan penuh penderitaan. Tangisan dan doa terakhir mereka masih tertinggal di sini. Dinding-dinding ini menyerap semuanya." Rina menelan ludah. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya berdiri. "Arwah mereka tidak tenang," lanjut Pak Joko, "dan setiap kali ada orang yang merespon suara-suara itu, arwah-arwah itu akan semakin dekat. Mereka mengira kamu bisa membantu mereka, tapi kamu harus tahu, mereka tidak lagi seperti manusia. Mereka hanya bayangan dari penderitaan masa lalu. Menjawab atau mendekat hanya membuat mereka mengikat dirimu lebih dalam." Rina gemetar. "Jadi yang saya lihat semalam benar-benar nyata, bukan halusinasi?" Pak Joko menatapnya lama. "Kamu bukan orang pertama yang melihat itu, Rina. Banyak murid lain yang pernah mengalami hal serupa. Ada yang hanya mendengar tangisan, ada yang melihat pasien berjalan di koridor, ada juga yang melihat dokter tua masih memegang peralatan operasi. Semua itu bagian dari tragedi masa lalu yang tidak pernah benar-benar pergi." Rina tercekat. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi lidahnya keluh. Yang bisa ia lakukan hanya menatap wajah gurunya yang tampak penuh rahasia. Beberapa detik hanya suara angin dari luar jendela yang terdengar. Lalu Pak Joko berkata lagi, kali ini lebih pelan, seakan takut didengar orang lain. "Dulu, ada seorang murid yang juga mendengar tangisan seperti kamu. Dia penasaran, lalu mendekat. Setelah itu, dia tidak pernah sama lagi. Tubuhnya ada di sini, tapi jiwanya seperti hilang. Dia jadi murung, suka menyendiri, kadang bicara sendiri. Sampai akhirnya, orang tuanya memindahkannya ke kota lain. Dan sejak itu, tidak ada yang tahu kabarnya." Rina merinding. Kisah itu membuatnya semakin takut. Ia membayangkan dirinya menjadi seperti murid itu, jiwanya terkunci, tidak bisa bebas. "Jadi, Pak, apa yang harus saya lakukan? Kalau suara itu muncul lagi, saya harus bagaimana?" tanya Rina dengan suara bergetar. Pak Joko menghela napas panjang. "Berdoa, jangan merespons, jangan mendekat, dan kalau bisa, jangan pernah sendirian di lorong itu, apalagi malam-malam." Rina mengangguk cepat, berusaha mengingat nasihat itu. Tapi di dalam hatinya, ada perasaan aneh. Meski ketakutan, ia juga diliputi rasa penasaran. Siapa pasien yang dilihatnya semalam? Kenapa dia seolah berbicara langsung kepadanya? Dan kenapa seakan-akan hanya dia yang dipanggil? Hari itu berjalan lambat. Setiap jam pelajaran terasa panjang. Rina hampir tidak bisa fokus sama sekali. Matanya sering melirik ke arah jendela, seolah takut ada sesuatu yang menatap dari luar. Teman-temannya tidak tahu apa yang sedang ia rasakan. Mereka hanya melihat Rina makin pendiam saat bel pulang berbunyi. Murid-murid berhamburan keluar. Rina berjalan pelan, masih dengan wajah murung. Di koridor, ia tanpa sengaja melirik ke arah ujung lorong tempat ruangan tua itu berada. Pintu yang semalam terbuka kini tertutup rapat. Tapi entah kenapa,
ia merasa seperti ada mata yang mengintip dari balik celah kecil di atas pintu. Rina buru-buru menunduk dan berjalan cepat keluar gerbang. Tapi perasaan itu terus mengikutinya, seakan-akan Pasin itu masih memperhatikannya. Malamnya, di rumah, Rina mencoba tidur lebih awal. Tapi setiap kali ia memejamkan mata, suara lirih itu kembali terdengar di telinganya. "Kenapa kau biarkan aku mati?" Rina terlunjak bangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia melihat sekeliling kamarnya, tapi tidak ada siapa-siapa. Lampu kamar menyala redup. Ia memeluk bantal erat-erat, berusaha menenangkan diri. Namun rasa takut itu tidak pergi, dan di balik semua ketakutannya, Rina tidak sadar bahwa sekarang ia sudah menjadi bagian dari cerita sekolah itu. Bagian yang tidak semua orang alami, tapi sekali terjerat, sulit untuk melepaskan diri. Sore itu, langit mulai berwarna jingga keemasan. Bel berbunyi panjang, tanda jam pelajaran terakhir selesai. Murid-murid berhamburan keluar dari kelas dengan wajah lega, sebagian bercanda sambil berjalan pulang, sebagian lagi berlari menuju gerbang. Guru-guru pun perlahan berkemas, meninggalkan ruangan satu persatu. Sekolah tua itu kembali menuju keheningannya yang biasa. Namun hari itu agak berbeda. Ada sosok baru yang berdiri di dekat pos jaga kecil di dekat pintu gerbang. Namanya Pak Surip. Pria berusia sekitar 45 tahun, baru ditugaskan menjadi penjaga malam sekolah. Awalnya, Pak Surip terlihat tenang. Ia bahkan sempat ngobrol dengan beberapa guru yang masih berada di halaman, sambil menyapu dedaunan kering. Sekolahnya gitu juga. Walau bangunannya tua, tapi masih lumayan kokoh, ujarnya sambil tersenyum. Seorang guru hanya menatapnya sebentar lalu mengangguk pelan, seakan tidak ingin panjang lebar membahasnya. Ada rasa sungkan terselubung di wajah guru itu, seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi menahan diri. Ketika matahari benar-benar tenggelam, suasana sekolah berubah drastis. Dari luar pagar, bangunan itu memang masih tampak biasa saja. Tapi bagi siapapun yang berada di dalamnya, ada hawa dingin yang berbeda. Angin berhembus masuk lewat jendela-jendela tua yang kacanya banyak retak. Pintu-pintu kayu berderit pelan setiap kali tertiup angin. Jam dinding tua di ruang guru berdetak lambat, seakan lebih keras dari biasanya. Pak Surip menyalakan lampu-lampu lorong utama, meski sebagian bohlam redup atau bahkan mati. Malam pertamanya terasa panjang, tapi ia berusaha untuk tetap positif. Ia membawa termos kopi, radio kecil, dan rokok untuk menemaninya berjaga. Sambil duduk di pos jaga, ia sesekali mendengar suara cicak dari dinding, juga bunyi tikus berlarian di atap. Hal-hal wajar, pikirnya. Namun, sekitar pukul 10 malam, ia mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Dari kejauhan, tepatnya dari lantai 2 gedung utama, terdengar suara seperti roda ranjang besi yang digeser. Suaranya berdecit panjang, jelas sekali. Pak Surip spontan mendongak. "Loh, siapa itu? Kan gak ada orang lagi di atas," gumamnya. Ia mencoba mengabaikan, tapi suara itu muncul lagi, kali ini lebih jelas, seakan ranjang itu didorong-dorong di lantai koridor. Dengan senter di tangan, Pak Surip akhirnya memberanikan diri naik. Tangga tua yang ia pijak berderit, membuat langkahnya makin terasa berat. Begitu sampai di lantai 2, lorong panjang terbentang di depannya. Lampu neon di ujung lorong berkedip-kedip, menimbulkan suasana makin mencekam. Ia menyinari sekeliling dengan senter, tapi lorong itu tampak kosong. Tidak ada ranjang, tidak ada siapapun. Saat ia hendak berbalik, tiba-tiba terdengar suara lain, suara lirih, seperti orang menangis. Tangisannya pelan, hampir seperti bisikan, tapi lama-kelamaan makin jelas. Pak Surip merinding. Suara itu terdengar dari salah satu ruangan kelas yang dulunya bekas ruang perawatan pasien. Dengan hati-hati ia mendekat, menempelkan telinga ke pintu. Tangisan itu masih terdengar, terisak, menyayat hati. Pak Surip mendorong pintu perlahan. Ruangan itu gelap, hanya ada cahaya tipis dari luar jendela yang tertutup tirai lusuh. Kursi-kursi berjejer rapi, papan tulis penuh coretan kapur yang sudah samar. Tapi tangisan itu masih ada, entah dari mana asalnya. "Halo, ada orang?" Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, hanya tangisan yang tiba-tiba berhenti mendadak. Hening, sunyi sekali, sampai suara napasnya sendiri terasa keras. Ia melangkah mundur, mencoba menenangkan diri. Tapi saat menutup pintu, dari balik ruangan terdengar suara keras, seperti besi jatuh menghantam lantai. Pak Surip terlonjak, senter di tangannya hampir terlepas.
Ia berlari kecil menuruni tangga, kembali ke pos jaga dengan wajah pucat pasi. Tangannya gemetar saat menyalakan rokok malam itu. Ia tidak berani lagi berkeliling. Hanya duduk di pos, memandangi pintu gerbang yang terkunci. Sesekali ia merasa ada yang memperhatikannya dari jendela kelas lantai 2. Bayangan samar tampak berdiri lama, tidak bergerak, seolah menatap ke arahnya. Sekitar pukul 2 dini hari, radio kecilnya tiba-tiba menyala sendiri, meski tombolnya jelas sudah dimatikan. Suara statis bercampur bisikan memenuhi udara. Bulu kuduknya berdiri. Bisikan itu terdengar seperti suara seseorang yang mengulang-ulang kata, sakit, 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 dengan nada parau. Pak Surip panik, langsung mencabut kabel radio, tapi suaranya tidak berhenti. Baru setelah ia membanting radio ke lantai, suara itu lenyap begitu saja. Menjelang pagi, rasa kantuk menghampirinya. Tapi tepat sebelum subuh, ia mendengar sesuatu yang membuat tubuhnya benar-benar kaku. Dari arah loran, suara tangisan lagi. Kali ini jelas, keras, seolah ada banyak orang menangis bersamaan. Tangisan itu bercampur dengan suara berbising, dua-dua lirih, dan jeritan pendek seperti orang kesakitan. Suara itu menggaung di seluruh bangunan. Pak Surip tidak sanggup lagi. Ia membuka gerbang dengan tangan gemetar, keluar dari sekolah, lalu duduk di tepi jalan menunggu azan subuh berkumandang. Ketika matahari muncul perlahan, suara-suara itu hilang begitu saja, seolah malam sebelumnya hanya mimpi buruk. Tapi bagi Pak Surip, malam itu adalah awal dari teror panjang yang akan terus menghantui setiap penjaga sekolah itu. Keesokan harinya, suasana sekolah tampak normal. Murid-murid berlarian di halaman, beberapa bermain bola, sementara yang lain duduk di bawah pohon sambil membuka bekal. Guru-guru pun mengajar seperti biasa. Dari luar, tidak ada yang terlihat aneh. Namun, setelah kejadian malam sebelumnya, Pak Surip masih diliputi rasa tidak tenang. Ia berusaha menutupi wajah lelahnya dengan senyum seadanya saat menyapa murid-murid. Meski dalam hati ia masih teringat suara tangisan yang terus menghantui telinganya siang itu. Ketika jam pelajaran sedang berlangsung, suasana kelas mendadak berubah. Di salah satu kelas lantai 2, murid-murid sedang fokus mendengarkan penjelasan guru tentang pelajaran sejarah. Tiba-tiba, salah seorang murid perempuan bernama Sinta mengangkat tangan, wajahnya pucat. "Bu, boleh saya ke toilet?" katanya lirih. Guru menganggur, dan Sinta berjalan keluar. Lorong sekolah terasa sunyi saat ia melangkah. Lampu neon yang redup membuat bayangannya terlihat panjang di lantai. Sinta menelan ludah, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika sampai di depan toilet perempuan, ia berhenti. Dari dalam terdengar suara air mengalir. Padahal tadi ia yakin sekali toilet itu kosong. Perlahan, ia membuka pintu. Toilet itu sepi, hanya ada air menetes dari keran yang tidak tertutup rapat. Sinta berjalan ke salah satu bilik, tapi sebelum masuk, ia mendengar suara aneh. Tangisan lirih. Suaranya begitu dekat, seakan dari bilik di sampingnya. Bulu kuduknya berdiri. Ia menunduk, mencoba melihat ke bawah pintu bilik sebelah, tapi tidak ada kaki siapapun. Tangisan itu makin keras, bercampur dengan suara sesenggukan. Jantung Sinta berdegup kencang. Ia segera berlari keluar, bahkan lupa menutup pintu toilet. Begitu sampai di kelas, wajahnya pucat pasi. Teman-temannya heran, bertanya-tanya apa yang terjadi. Guru pun mencoba menenangkannya. "Tidak apa-apa, mungkin kamu pusing," katanya lembut. Tapi Sinta hanya menggeleng. Ia tidak berani bercerita, takut dianggap aneh. Namun kejadian tidak berhenti di situ. Pada jam berikutnya, di kelas lain, seorang murid laki-laki bernama Dito mendadak menjerit keras. Teman-temannya terkejut, bahkan guru hampir menjatuhkan kapur dari tangannya. "Kenapa, Dito?" tanda tanya. Tanya mereka panik. Dito gemetar, menunjuk ke jendela kelas. Ada orang berdiri di luar. Suaranya patah-patah, padahal kelas itu berada di lantai 2. Tidak mungkin ada orang berdiri di luar jendela. Guru segera menghampiri, menatap keluar dengan perasaan was-was. Tidak ada siapapun, hanya pepohonan dan halaman sekolah yang terlihat. Murid-murid mulai ribut, beberapa ketakutan. Dito duduk dengan tubuh gemetar, masih menutup wajahnya dengan tangan. Dia wajahnya penuh perban. Bisiknya hampir tak terdengar. Sejak saat itu, suasana kelas menjadi kacau. Murid-murid tidak bisa lagi fokus belajar. Ada yang berulang kali menoleh ke jendela, ada yang terus melirik ke pintu. Guru pun akhirnya memutuskan untuk menenangkan kelas dengan bercerita hal-hal ringan.
Tapi rasa takut itu tidak bisa hilang begitu saja. Saat jam istirahat, gosip mulai menyebar. Murid-murid saling berbisik tentang apa yang dialami Sinta dan Dito. Katanya di toilet ada yang nangis, bisik seorang murid. Aku dengar Dito lihat pasien rumah sakit, mukanya hancur, sambung yang lain. Cerita itu cepat beredar, membuat semua murid merasa tidak nyaman. Beberapa murid laki-laki yang usil malah sengaja mencoba menantang. Mereka berlari ke toilet, membuka pintu lebar-lebar sambil tertawa, lalu keluar lagi dengan wajah dibuat-buat takut. Tapi tawa mereka terhenti ketika salah satu dari mereka, Rian, tidak kembali. Teman-temannya menunggu di luar toilet sambil bercanda, mengira Rian hanya bersembunyi. 5 menit berlalu, lalu 10 menit. Ketika akhirnya mereka masuk untuk mencarinya, Rian ditemukan terduduk di lantai bilik paling ujung. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya terbuka lebar tanpa suara. Guru yang datang segera membopongnya keluar. Rian dibawa ke UKS, tapi meski tubuhnya tidak apa-apa, dia tidak mau bicara. Hanya tatapan kosong yang terus ia berikan. Ketika ditanya apa yang terjadi, ia hanya berbisik lirih, ada yang pegang bahu saya. Kejadian itu membuat suasana sekolah benar-benar mencekam. Murid-murid tidak lagi berani ke toilet sendirian. Bahkan ada yang meminta izin untuk pulang lebih awal. Guru-guru mencoba menenangkan mereka, tapi jelas terlihat mereka sendiri pun ketakutan. Di ruang guru, beberapa pengajar mulai berbisik. Aku sudah bilang, tempat ini nggak pernah benar-benar tenang, ujar seorang guru senior dengan wajah tegang. Yang lain hanya mengangguk pelan, seolah mengakui kebenarannya. Sementara itu, Pak Surip yang baru masuk shift siang, hanya bisa duduk gelisah, mendengarkan semua cerita yang beredar. Dalam hati ia tahu, apa yang dialaminya semalam bukan kebetulan. Sekolah itu masih menyimpan sesuatu. Sesuatu yang tidak pernah bisa mereka lihat jelas, tapi bisa dirasakan. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, murid-murid juga ikut menjadi saksi bahwa ada yang belum pergi dari bangunan tua itu. Hari-hari setelah kejadian di toilet dan jendela membuat suasana sekolah berubah drastis. Murid-murid yang biasanya ramai mulai terlihat enggan datang. Beberapa orang tua bahkan sempat protes, meminta pihak sekolah lebih tegas menangani masalah ini. Tapi apa yang bisa dilakukan? Tidak ada penjelasan logis untuk semua kejadian itu. Guru-guru hanya bisa menyuruh murid tetap tenang. Meski sebenarnya mereka sendiri sudah merasakan hal aneh. Pada suatu siang, Bu Ratna, guru bahasa Indonesia, sedang mengajar kelas 11. Ia berusaha tetap bersikap normal meski murid-murid terlihat gelisah. Baik, sekarang kita coba bahas teks cerpen. Siapa yang mau bacakan paragraf pertama? Tanyanya sambil membuka buku. Seorang murid maju, membacakan dengan suara lirik. Awalnya semua berjalan normal. Tapi tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar jelas di lorong, tepat di depan kelas. Bu Ratna menoleh sekilas, mengira ada guru lain yang lewat. Namun, tidak ada siapapun. Murid-murid ikut melirik. Beberapa mulai berbisik, "Bu, kayak ada orang jalan," ucap salah satu murid. Bu Ratna menenangkan mereka. "Sudah, jangan takut. Mungkin cuma suara dari luar." Tapi detik berikutnya, pintu kelas berderit pelan dan terbuka sedikit. Padahal angin sama sekali tidak berhembus. Semua mata tertuju ke pintu itu. Hening, tak ada siapapun yang muncul. Tiba-tiba, papan tulis bergetar, kapur yang ada di atas listnya jatuh ke lantai dan pecah. Murid-murid menjerit. Bu Ratna terkejut, tapi ia mencoba tetap tegar. "Tenang, semua duduk di tempat," katanya dengan suara tinggi, meski wajahnya jelas pucat. Ketika ia menoleh kembali ke papan tulis, ada sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Tulisan yang tadi ia buat tentang struktur cerpen berubah. Ada koretan panjang, seperti goresan kuku, membentuk kata samar, sakit. Murid-murid langsung heboh. Sebagian menutup mulut, sebagian ingin lari keluar. Bu Ratna berusaha menutupinya. Ia cepat-cepat menghapus tulisan itu dengan penghapus, tangannya gemetar. Tapi anehnya, semakin ia hapus, semakin tulisan itu terlihat jelas, seperti terukir permanen di papan. Akhirnya ia menutup papan dengan kain yang tergantung di sudut ruangan. "Kita pindah halaman. Ayo buka buku kalian," katanya, pura-pura tegar. Namun gangguan tidak berhenti di situ. Saat seorang murid membaca keras-keras, tiba-tiba suaranya serak, lalu berhenti. Semua menoleh padanya. Anak itu terdiam kaku, matanya melotot ke arah belakang kelas. "Ada yang duduk di belakang," katanya lirih. Murid lain spontan menoleh, tapi kursi-kursi kosong. Hanya saja,
Beberapa murid bersumpah melihat bayangan samar duduk di kursi paling belakang, mengenakan pakaian pasien rumah sakit dengan kepala penuh perban. Bayangan itu hanya terlihat sekilas, lalu hilang begitu saja. Suasana kelas kacau. Murid-murid histeris. Ada yang langsung berlari keluar meski dilarang. Bu Ratna sendiri kehilangan kata-kata. Dalam hatinya ia tahu, tidak ada lagi cara untuk menutupi kejadian itu. Rasa takut kini bukan hanya gosip antar murid, tapi sudah mereka alami bersama-sama di ruang guru. Bu Ratna menceritakan semuanya dengan wajah pucat. Guru-guru lain hanya bisa saling berpandangan. Pak Arif, guru paling senior, menghela napas panjang. Aku sudah lama tahu. Tempat ini nggak pernah tenang sejak masih jadi rumah sakit. Mereka yang mati di sini, banyak yang tidak tenang. Tangisan mereka, jeritan mereka, masih tertinggal. Kalimat itu membuat ruangan hening. Semua sadar, masalah ini jauh lebih serius dari yang mereka kira. Malam hari saja sudah cukup menyeramkan, tapi kini, siang hari pun arwah-arwah itu berani menampakkan diri. Pak Surip yang duduk di pojok ruangan hanya diam. Ia tahu persis apa yang dimaksud Pak Arif. Malam pertamanya sudah jadi bukti. Dan kalau arwah-arwah itu semakin sering muncul, bukan tidak mungkin sekolah ini akan ditinggalkan atau lebih buruk lagi, memakan korban. Hari-hari di sekolah itu semakin mencekam. Murid-murid mulai berkurang. Banyak yang memilih pindah sekolah. Orang tua khawatir. Guru-guru pun tak lagi bisa menutupi rasa takut mereka. Bahkan beberapa kali, pihak sekolah mendapat teguran dari warga sekitar yang juga sering mendengar suara tangisan dan jeritan di malam hari. Semua seakan mencapai puncaknya pada malam Jumat, saat sekolah memutuskan mengadakan doa bersama. Guru-guru, murid yang masih bertahan, serta beberapa warga berkumpul di aula. Suasana tegang, meski semua berusaha menenangkan diri dengan doa. Lampu aula menyala terang, tikar digelar, dan suara doa bergema. Namun, di tengah doa, tiba-tiba lampu aula berkedip KEDP. Angin dingin berhembus masuk, meski semua pintu dan jendela tertutup rapat. Suara doa terhenti sesaat. Lalu, terdengar suara tangisan. Awalnya pelan, dari satu sudut ruangan, tapi lama-lama menjadi keras, bergema dari segala arah. Tangisan itu bercampur jeritan, seperti orang kesakitan, seperti pasien-pasien yang sedang merintih di rumah sakit. Semua orang langsung terdiam, sebagian berpegangan tangan, sebagian menangis ketakutan. Lalu tiba-tiba, salah satu jendela aula terbuka dengan keras. Dari luar, terlihat bayangan-bayangan samar. Wujud-wujud pasien dengan wajah rusak, tubuh penuh perban, berdiri diam menatap ke dalam. Beberapa terlihat berjalan terseok-seok, seakan mencari jalan. Bu Ratna menjerit. Pak Surip mencoba menutup pintu, tapi pintu itu bergetar keras, seperti ada yang mendorong dari luar. Suara ranjang besi bergeser terdengar jelas, padahal tidak ada ranjang di sana. Suara logam beradu, jeritan, doa lirih bercampur menjadi satu. Aula yang tadinya terang kini terasa sesak dengan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat jelas. Salah satu murid, Sinta, tiba-tiba jatuh pingsan. Mulutnya bergerak sendiri, mengeluarkan suara parau. Sakit. Tolong jangan biarkan aku mati di sini. Semua orang terpaku. Suara itu jelas bukan suara Sinta. Pak Arif segera memimpin doa lebih keras. Suaranya gemetar tapi tegas. Warga ikut berseru, membaca doa dengan suara terbata. Perlahan, suara-suara itu mulai mereda. Bayangan-bayangan di jendela menghilang satu persatu, seolah larut dalam kegelapan malam. Ketika doa selesai, semua orang lemas. Beberapa murid menangis. Guru-guru saling berpelukan, warga pun pucat ketakutan. Malam itu jadi malam terakhir mereka berkumpul di sekolah itu. Keesokan harinya, pihak berwenang menutup sekolah tersebut. Papan besar dipasang di depan gerbang, ditutup untuk umum. Sejak saat itu, sekolah itu kosong. Tidak ada lagi suara tawa murid, tidak ada lagi pelajaran. Hanya bangunan tua dengan jendela berdebu dan cat kusam yang berdiri bisu di tengah kota. Tapi warga sekitar tahu, suara itu masih ada. Setiap malam Jumat, dari dalam bangunan, masih terdengar tangisan lirih. Tangisan pasien yang tidak pernah benar-benar pergi, dan sampai sekarang, tidak ada yang berani masuk ke sana sendirian. Itulah kisah sekolah angker bekas rumah sakit. Tempat di mana arwah pasien masih menjerit mencari jalan pulang. Sampai sekarang, suara itu masih terdengar. Jangan lupa. Ini adalah Kenari Malam, dan setiap malam selalu ada kisah yang membuat kita sulit memejamkan mata
Bintang subscribe sekarang, jika kamu masih berani mendengarkan kisah selanjutnya.